Pilihan karir setelah lulus SMA atau Madrasah Aliyah oleh Nur-Aidi SPDI. Lulus SMA atau Madrasah Aliyah mau kemana ya? Nah, setelah lulus dari SMA atau Madrasah Aliyah, secara garis besar ternyata ada 4 alternatif pilihan karir. Nah, diantaranya yang pertama adalah melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, yang keempat adalah memasuki dunia kerja. Yang kelima, memasuki kehidupan berkeluarga. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu merencanakan kelanjutan studi. Nah, dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan ya. Di samping itu, di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Usaha berpikir dan mengoptimalkan fungsi pikir akan mendatangkan pahala yang besar. Kemiskinan sangat berisiko besar pada kekufuran atau melemahnya atau hilangnya keimanan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi dua, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya, perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta, pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Nah, yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu adalah jalur atau jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Nah, ada 2 jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik biasanya disebut jenjang sarjana S1, lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Kemudian jalur profesional sering disebut jenjang diploma, menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Kemudian yang ketiga, sistem penerimaan mahasiswa. Setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes dan tes yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa. Biasanya perguruan tinggi akan mengirim undangan edaran tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes kepada sekolah menengah atas dengan persyaratan tertentu. Antara lain, siswa menduduki peringkat 1 sampai dengan 10 tergantung dari perguruan tingginya. Istilah yang dipergunakan oleh setiap perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru secara non-tes berbeda-beda. Kemudian yang keempat adalah perguruan tinggi kedinasan. Nah, perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya, lulusan perguruan tinggi kedinasan berlangsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan tanpa harus tes lagi. Keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan adalah biaya yang murah, bahkan
bahkan ada yang gratis. Mendapat uang saku, adanya kepastian kerja atau prospek cerah, serta fasilitas lengkap. Politikus, pengacara, pengusaha, dan lain-lain. Fokus bakat, apakah teknik, sosial humaniora, kedokteran, bisnis, agrobisnis, dan lain-lain. Kemudian fokus penjurusan bidang studi. Penentuan jurusan atau bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan perguruan tinggi yang dipilih. Jurusan atau program studi terkait dengan kesuksesan studi dan cita-cita serta bakat yang dimiliki. Sedangkan perguruan tinggi cenderung berkaitan dengan pilihan tempat dan kemampuan finansial keuangan. Selanjutnya adalah fokus kemampuan, baik kemampuan akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya daya dukung ekonomi keluarga sekalipun. Misal, fakultas kedokteran memang jurusan yang menjanjikan, tapi ingat, masa studi rata-ratanya mencapai 6-7 tahun dan biaya praktikum relatif lebih mahal. Jika daya dukung ekonomi orang tua pas-pasan, tentu akan mendapat banyak masalah. Lain cerita jika orang tua Anda mampu untuk membiayainya. Nah, bagi yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misal, kursus komputer, kursus menjahit. Kemudian, pelatihan kerja, keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan, baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Nah, bisa juga langsung memasuki dunia pekerjaan. Nah, bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri. Di samping itu, berbakti. Untuk mendapatkan pekerjaan, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama, mencari lowongan pekerjaan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan, yaitu yang pertama, mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja. Yang kedua, membaca koran atau majalah yang memuat lowongan pekerjaan. Nah, bisa juga dengan cara melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan sebagainya. Kemudian, rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa kerja. Kemudian, bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Kemudian, jangan lupa untuk menetapkan rasa percaya diri. Nah, kalau yang pertama tadi mencari lowongan pekerjaan, nah yang kedua adalah mengikuti tes atau seleksi. Setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes seleksi tersebut biasanya adalah yang pertama, seleksi administrasi. Nah, merupakan seleksi terhadap berkas yang dikirim atau kelengkapan berkas persyaratan yang diminta merupakan penentu kelulusan tes ini. Nah, pada umumnya persyaratan yang diminta oleh penerima tenaga kerja adalah
berkas foto ukuran 3x atau 4x6 dan daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua, seleksi akademis. Merupakan seleksi yang berhubungan dengan penalaran atau kemampuan belajar. Biasanya seleksi ini bersifat tertulis. Materi tes umumnya dalam bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Kemudian, psikotes atau tes kemampuan secara keseluruhan. Psikotes dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadian pelamar kerja. Tes ini meliputi tes bakat, minat, kecepatan, dan ketelitian kerja atau sikap kerja. Kemudian tes wawancara. Setelah mengalami beberapa kali seleksi, pihak pencari tenaga kerja biasanya memanggil para pelamar yang memenuhi kriteria penilaian untuk mengikuti wawancara. Yang terakhir, seleksi kesehatan atau tes fisik. Tes fisik dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian secara fisik antara pelamar kerja dengan tuntutan kerja. Biasanya tes ini meliputi tes penglihatan, pendengaran, ketahanan fisik, dan sebagainya. Ada juga yang memilih untuk langsung memasuki kehidupan berkeluarga. Ketika Anda memutuskan untuk menikah, berarti Anda sudah harus siap bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, suami atau istri Anda, dan lingkungan orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa, walaupun secara usia masih belia. Berbagai macam tanggung jawab ekonomi, sosial, moral akan dibebankan kepada Anda. Anda dituntut untuk dapat memberi nafkah apabila Anda laki-laki, dapat memelihara keluarga, anak, dan suami apabila Anda perempuan. Di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Sekiranya jika Anda setelah lulus SMA memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang, karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Demikianlah tadi materi layanan bimbingan konseling, yaitu pilihan karir setelah lulus SMA. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.